Kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes sekarang pasal 19 ayat 31 sampai 34. Mungkin judulnya tulang kaki mereka dipatahkan, Tuhan Yesus ditusuk. Ringkasan, ya di dalam keempat ayat ini hanya menceritakan apa yang terjadi. Tidak seperti kedua penjahat, tulang kaki Tuhan Yesus tidak dipatahkan, lambungnya ditusuk dengan tongkat, dan darah dan air keluar. Injil Yohanes pasal 19 ayat 31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Kata yang diterjemahkan diturunkan adalah kata biasa di dalam bahasa Yunani, airo. Walaupun kata airo ini biasanya berarti mengangkat, tetapi BDAG dia memberi definisi yang ketiga, ya kira-kira mengambil, menyita tanpa kekerasan. Dan definisi itu tepat di sini. Mereka tidak mengangkat, tetapi mereka menurunkan, mereka mengambil tanpa kekerasan. Airo. Ungkapan hari persiapan juga dipakai di dalam pasal 19 ayat 14. Hari itu adalah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Ungkapan itu merujuk pada hari Jumat. Pada hari Jumat, orang-orang Yahudi mempersiapkan dirinya untuk hari Sabat. Para pemimpin agama Yahudi tidak mau supaya mayat itu dibiarkan menetap di salib. Ingatlah bahwa bagi mereka, Sabat itu mulai pada sore hari. Jika seandainya mereka tidak bertindak sebelum hari Sabat mulai, sore itu mulai, maka mayat-mayat itu menetap di salib itu sepanjang malam itu dan juga pada hari Sabat. Dan kita membaca Ulangan pasal 21 ayat 22 dan 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, ya sebenarnya kata eitz di sini, Ibraninya eitz berarti kayu atau pohon, kayu, maka janganlah mayat dibiarkan semalam-malaman pada tiang atau kayu, eitz, itu, sebab haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Orang yang disalibkan dapat hidup menderita selama beberapa hari. Dan menurut kebiasaan Romawi, mayat dibiarkan disalib sampai dimakan oleh burung-burung nasar. Supaya tanah itu tidak dinajiskan, para pemimpin orang Yahudi minta pengecualian pada kebiasaan Romawi itu. Jadi bagaimana supaya cepat mati? Ya, para prajurit akan mematahkan tulang kaki dengan palu besi yang berat. Karena jika tulang kaki orang disalib dipatahkan, dia tidak dapat mempergunakan kaki itu untuk meluruskan tubuh dan bernafas, maka cepat mati. Carson melaporkan bahwa sebuah kerangka dari seseorang yang disalibkan pada abad yang pertama ditemui sebelah utara dari Yerusalem. Tulangnya satu kaki dipatahkan, tulang dari kaki yang sebelah dihancurkan. Yohanes pasal 19 ayat 32, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan dia.
Pilatus tampaknya mengabulkan permintaan orang Yahudi. Para prajurit itu datang dan mereka mulai mematahkan kaki dari mereka yang disalibkan. Pasal 19 ayat 33, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Ya, menurut Injil Markus pasal 15 ayat 25 dan 15 ayat 34, Tuhan Yesus menderita di kayu salib selama kira-kira 6 jam. Saya bacakan Markus pasal 15 ayat 25, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Itu terjemahan baru, aslinya bukan jam 9, aslinya jam ketiga. Markus pasal 15 ayat 34, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Aslinya jam yang ke-9, dari jam yang ketiga sampai jam yang ke-9, Tuhan Yesus menderita di kayu salib. Sesudah itu, para prajurit datang, tetapi mereka tidak mematahkan kakinya. Yohanes mencatat ini rupanya untuk merujuk pada kenyataan kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah domba Paskah yang sempurna. Mungkin juga Yohanes mencatat ini untuk supaya sangat jelas bahwa Tuhan Yesus sungguh mati di kayu salib. Teori-teori pada kemudian hari bahwa dia hanya pingsan dan kemudian bangkit dari pingsan itu harus ditolak karena apa yang ditulis di sini dan di dalam ayat yang berikut. Para prajurit, mereka ahli kematian, para prajurit melihat bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Pasal 19 ayat 34, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Yohanes tidak mencatat mengapa prajurit itu menikam lambung Tuhan Yesus Kristus. Dia hanya melaporkan apa yang terjadi. Kita dapat menduga bahwa dia menikam itu lambung Tuhan Yesus untuk memastikan bahwa Tuhan Yesus sudah mati, tetapi juga mungkin itu hanya kekejaman. Kata yang diterjemahkan di sini menikam itu nuso. BDAG menjelaskan bahwa salah satu definisi dari nuso itu adalah menusuk tidak dalam, tidak dengan kekerasan. Mungkin agak seperti ini, hanya seperti itu. Tidak dalam. Dan definisi itu mendukung pikiran bahwa prajurit hanya menikam ringan untuk memastikan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh meninggal dunia. Tetapi jika hanya seperti itu, ringan itu, penjelasan itu tidak menjelaskan mengapa mengalir keluar darah dan air. Oleh karena mayat tidak berdarah, buku tafsiran menjelaskan bahwa ada paling sedikit 2 penjelasan utama apa yang terjadi. Ya, sebenarnya sulit kita orang biasa memahami, tapi saya menjelaskan sesuai penjelasan Carson. Satu penjelasan adalah bahwa tombak itu menikam jantung Tuhan Yesus Kristus dan oleh karena itu keluar darah. Dan cairan bening yang disebut air di sini adalah serum yang mengalir dari kantung perikardial. Carson juga menjelaskan penjelasan yang kedua, saya kutip dari Carson, jika dada terluka parah tetapi tidak tembus, cairan hemoragik hingga 2 liter terkumpul di antara pleura yang melapisi tulang rusuk dan lapisan paru-paru. Ini memisahkan serum yang lebih bening di bagian atas, lapisan merah tua di bagian bawah. Jika rongga dada kemudian ditusuk di bagian bawah, kedua lapisan akan mengalir keluar. Ya, maka
ada darah dan ada yang disebut air. Keempat ayat ini hanya menceritakan apa yang terjadi. Tidak seperti kedua penjahat, tulang kaki Tuhan Yesus tidak dipatahkan. Lambungnya ditusuk dengan tongkat dan darah dan air keluar. Di dalam ayat 35 dan ayat 36, kita akan diingatkan bahwa sekali lagi nubuatan firman Tuhan digenapi.